Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada perusahaan Debuana pada aplikasi Mayop. Mulai dari identitas bisnis, daftar akun, dan berikutnya buku kemudian saldo awal. Dan yang terakhir, entry transaksi. Dan inilah hasil kerja kami. Selamat menonton. Tahapan pertama untuk mencatat identitas perusahaan, tentu kita harus membuka terlebih dahulu program Mayop yang sudah terinstall di komputer dan membuka program Mayop tersebut. Selanjutnya, pilih Create, kemudian klik Next, dan masukkan identitas perusahaan yang meliputi company name, isi nama perusahaan Ude Buana, address, isi alamat, Jalan Yos Sudarso 049 Jakarta. Phone number buka kurung 021 240 1234. Fax number buka kurung 021 240 1234. Email address surat@buana.net. Kemudian langkah selanjutnya mengisi periode akuntansi yang meliputi tahun periode current financial year 2022, last month of financial year Desember, conversion month isi Desember, number of accounting periode dilewatkan saja. Kemudian di build your account list, pilih yang ketiga, companies file, klik change dan isi project kelompok 4 kelas 11B2 dan save. Kemudian Document Center, pilih account dan klik account list, pindahkan akun dengan tanda centang ke bawah. Cara membuat akun header, tentunya current asset, pilih header, kemudian akun number, isi 1/1000, kemudian account name, isi current asset, kemudian klik off dan seterusnya seperti ini. Cara membuat akun detail, contohnya akun cash in bank, pilih detail, account number, isi 1/1100, account name, isi cash in bank, kemudian klik off dan seterusnya seperti ini. Namun perlu ingat, akun equity tidak boleh diganggu gugat. Setelah daftar akun yang sudah selesai disusun, cara membuat linked account. Klik setup, pilih linked account, kemudian klik account dan banking account tidak perlu diganti. Kemudian pada select account, trade debtor diganti jadi account receivable. General check account ganti jadi cash in bank. Kemudian klik off. Kemudian pada purchase, trade creditor ganti jadi account payable. Pada general check, account ganti jadi cash in bank. Yang centang pada pay freight on purchase, diisi akun freight paid, kemudian klik off. Pada payroll account, ganti general check account menjadi cash in bank. Kemudian employment expense, wages and salaries, payroll liability diganti menjadi historical balancing account. Mengedit pajak, klik list, kemudian klik tax code, kemudian klik GST, kurang God and service tax, klik ganti tax code GST menjadi BPN, tab DS Kristen menjadi pajak pertama nilai, tax tip God and service tax, kemudian tab rate menjadi 10%, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan membuat buku pembantu atau card list. Yang pertama yaitu kartu customer. Cara membuatnya yaitu pertama klik card file, kemudian card list, klik tab customer, kemudian klik new. Pada name yang pertama tulis JB Alex, kemudian pada card ID kita tulis C001,
pada address yaitu Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. Pada nomor telepon yaitu kita tulis 0214403 423. Dan kita klik selling details dan pada free text code kita pilih not reputable. Kemudian pada payment is due kita ganti menjadi in a given of day, dan pada balance due dates kita ganti jadi 30, dan monthly change for late payment kita ganti jadi 1%. Kemudian klik OK. Untuk membuat kartu supplier yaitu sama seperti yang tadi, kita klik card file, kemudian card list, kita tap supplier, kemudian kita klik new. Kemudian pada namanya kita masukkan PT Sahabat Jaya, pada card ID kita masukkan S001, pada alamat kita masukkan ITC Camp Mas lantai 5 nomor 59 Jakarta. Kemudian pada nomor telepon kita isi 021 4290 2234. Selanjutnya kita tap buying details, kemudian pada free text code kita klik NT atau not reputable. Kemudian pada payment is due kita ganti jadi in a given of day, dan pada balance due date kita ganti jadi 30. Kemudian kita klik OK. Membuat kartu persediaan. Untuk membuat kartu persediaan, kita klik inventory, kemudian klik item list, dan kita klik new. Pada bagian item number, kita ketik HPP Stripe 14, dan untuk name-nya kita tulis HP Pavilion 14. Pada bagian kolom centangnya, kita centang 33. Pada bagian I with this item, kita menggunakan cost of goods sold, sedangkan I sold this time kita menggunakan sales, dan I inventoried this time kita menggunakan merchandise inventory. Pada bagian buying details, pada bagian buying unit kita menggunakan unit. Pada text code kita menggunakan PPN yaitu pajak pertama nilai. Kemudian klik OK. Klik menu bar situ, pilih menu balance, klik opening balance, klik kotak dialog accounting opening balance yang ditampilkan. Accounting opening balance pada casing bank 42.720.000, PT cash 9.800.000, accounting receivable 85.800.000, alphabet for debit full debit min 11.800.000. Kemudian klik OK. Isi saldo awal tanpa menggunakan HP, titik koma, kemudian enter atau tab. Untuk akun yang bersaldo kontra, account debt, account for the table full debt, PPN account, definite, berikan tanda minus. Command center balance. Klik menu bar 1, pilih balance, klik command center balance, pilih JBLX, user command center. Pada invoice no ECF stripe 11 garis 12, pada date isi 25 November 2022, pada memo isi saldo awal piutang, total accounting tax isi 34.100.000, kemudian tab dan record. Supplier balance. Klik menu bar 1, pilih balance, klik supplier balance, klik area purchase out, tambah supplier detail, klik nama supplier yang akan isi saldo piutangnya, klik usai supplier sehingga kotak inventory chart purchase ditampilkan, kemudian isi datanya. Setelah itu klik record. Jika telah selesai pajak dan saldo awal piutang, maka akan muncul jendela pertanyaan, kemudian klik OK. Inventory balance. Klik command center inventory,
klik budget inventory, masukkan data yang diminta seperti gambar ini, kemudian klik record. Transaksi pertama merupakan transaksi pengeluaran kas yang dicatat dengan cara klik menu banking, kemudian spend money, dan jangan lupa teks inklusif dihilangkan centang. Kemudian pay from account menggunakan cash in bank. Check number menggunakan BKK 12-1, tanggalnya tanggal 1 Desember 2022. Amount-nya 2.500.000. Kemudian pada memo diisi bayar gaji karyawan bulan November. Kemudian tap pada bagian akun dan kita menggunakan akun expense payable. Kemudian tap satu kali, kemudian record. Kedua, pada bagian pay from account kita menggunakan petty cash karena merupakan kas kecil. Kemudian kita tap pada bagian memo, kita isi buat brosur perusahaan. Kemudian tap pada bagian Cupino, kita menggunakan F12-1. Untuk bagian date, kita isi tanggalnya yaitu 2 Desember 2022. Untuk amount-nya, kita isi 675.000. Kemudian kita tap pada bagian account di bawah, kita isi advertising expense. Kemudian kita tap dan record. Untuk transaksi yang ketiga merupakan transaksi pelunasan piutang. Untuk mencatatnya, kita klik sales, kemudian kita klik receive payment. Pada bagian deposit to account, kita pilih cash in bank. Kita tap pada bagian customer, kita pilih nama customer JB Alex. Kemudian tap pada amount received, kita isi nilainya 34.100. Kemudian kita tap pada memo, kita isi pelunasan faktur F11-12. Pada bagian ID-nya kita isi BKM 12-1. Untuk targetnya kita isi tanggalnya yaitu 3 Desember 2024. Kemudian kita tap pada amount applied dan kemudian kita record. Di sini kita akan mencatat penjualan tunai. Untuk mencatatnya, kita klik sales, kemudian kita klik enter sales. Pada bagian customer, kita pilih digital Alex. Kemudian jangan lupa pada teks inklusif dihilangkan centangnya. Kemudian kita tap pada bagian invoice, kita isi nomor buktinya yaitu F12-1. Kemudian kita tap pada bagian date yang dimana tanggalnya yaitu 6 Desember 2022. Kemudian tap pada bagian customer PO, kita isi 121. Kemudian kita tap pada bagian bawah, bagian ship dimana jumlahnya yaitu 10. Untuk item numbernya kita pilih HPP strap 14. Kemudian kita tap pada bagian price, kita isi 18 juta. Dan kita tap pada bagian total dan itulah hasilnya. Yang berikut di sini kita akan membuat yang kedua. Kita pada bagian ship kita isi 7. Dan kita tap pada bagian item number, kita ketik DL strap 15. Kemudian kita tap dan pada bagian price kita isi 14 juta. Dan kemudian kita tap yang dimana itulah hasilnya. Yaitu kita akan mencatat transaksi yang ke-6 pada pengeluaran kas. Pada bagian pay from account, kita menggunakan cash in bank. Kita isi nomor bukti yaitu BKK 12-2. Kemudian pada bagian date kita isi tanggalnya 6 Desember 2022. Pada bagian amount kita isi jumlahnya 28.600.
Kemudian kita tap pada bagian memo, kita isi pelunasan faktur FK Strap 2011. Kemudian tap dan pilih OK. Selanjutnya pada transaksi nomor 7 yaitu transaksi retur penjualan. Untuk mencatatnya, yang pertama kita klik sales, kemudian kita klik enter sales. Pada bagian customer, kita pilih digital Alex. Kemudian jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan centangnya. Pada invoice no kita tulis F12 strap 1. Pada tanggal kita tulis 6 Desember 2022. Kemudian pada ship, untuk item yang pertama yaitu 2 kuantitinya. Dengan item yang kedua dengan kuantitinya yaitu 1 dengan item number yaitu DL strap 15, kemudian kita tap dan pada bagian price-nya kita tulis 14 juta. Kemudian langkah kedua yaitu kita klik sales, kemudian klik sales register dan return dan credit. Kemudian kita pilih data yang ingin diretur yaitu JB Alex, kita klik apply to sell. Kemudian pada apply to amount kita tap di situ satu kali dan kemudian kita pilih OK. Selanjutnya pada transaksi yang 10 yaitu transaksi pembelian kredit. Untuk mencatatnya yang pertama kita klik purchase, kemudian enter purchase. Pada bagian supplier kita klik PT Margonda. Kemudian pada bagian purchase kita isi F05. Pada bagian tanggal kita isi 10 Desember 2022. Dan pada bagian bill yang pertama kita isi kuantitinya 11 dengan item number HPP 14. Kemudian kita tap dan pada bagian price-nya kita isi 16 juta. Selanjutnya kita tap hingga bill yang kedua dengan kuantiti yaitu 10. Item number-nya itu DL strap 15. Kemudian kita tap dan kemudian pada bagian price-nya kita isi 12.500.000. Kemudian kita tap dan kemudian kita klik OK. Pada transaksi yang ke-11 kita akan mencatat retur pembelian. Langkah yang pertama kita klik purchase kemudian enter purchase. Kemudian pada bagian supplier kita isi PT Margonda. Pada bagian purchase kita isi F05. Pada bagian tanggal kita isi 10 Desember 2022. Kemudian pada bagian bill karena ini adalah retur pembelian maka kita menggunakan tanda minus. Untuk item yang pertama yaitu min 1 dengan item number HPP 14. Kemudian kita tap dengan harganya 16 juta rupiah dan kita tap hingga item yang kedua. Item yang kedua yaitu min 2 dengan item number DL15. Kemudian kita tap dan pada price-nya kita taruh 12.500.000 dan kemudian kita tap. Kemudian kita klik record. Kemudian langkah yang kedua kita klik purchase dan kita klik purchase register. Kemudian kita klik return dan kredit. Pilih data yang ingin retur yaitu data PT Margonda. Kemudian kita klik apply to purchase. Selanjutnya kita pada amount applied kita tap satu kali dan kemudian kita klik OK.
Selanjutnya pada transaksi yang ke-18 yaitu transaksi penerimaan kas. Yang pertama kita klik menu banking, kemudian kita pilih receive money. Pada bagian deposit account kita pilih cash in bank dan tes inklusifnya jangan lupa di uncentang. Kemudian pada bagian ID-nya kita isi BKM12-5 dan pada bagian tanggal kita isi 20 Desember 2022. Pada amount receive kita tulis 7.200.000 dengan memonya yaitu pembayaran piutang tak tertagih. Selanjutnya, pada bagian account kita pilih allowance for the full debt, kemudian kita tap dan kita klik record. Terima kasih.